Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Pak Rusdi, kemudian Bapak Ibu nasabah BNI Syariah beserta seluruh pegawai dan karyawan. Tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perasaan saya di BNI Syariah ini baru pertama kali saya menyampaikan tausiah di sini. Perasaan saya seperti mendengar sandiwara radio aja. Orangnya nggak kelihatan, suaranya. Memang kita mesti banyak terbiasa dengan. Kenapa? Oh, tes. Oh, saya sangka memang tak berbunyi. Kita memang mesti banyak beradaptasi dengan keadaan ini. Dulu kita kalau ceramah itu kan kelihatan raut wajah orang merespon atau tidak. Sekarang ini tak nampak. Matanya aja berkudip-kudip. Entah dia ketawa, entah dia senyum, entah dia mengamuk, tak tahu kita. Dulu itu kita kalau tidak salaman katanya sombong. Sekarang kan kita mau salaman, orang takut kita menyebarkan virus. Apalagi Ustadz nih luar kota, jangan kita mau dibuatnya cepat mati nih. Acara kita coffee morning. Coffee artinya kopi. Morning pagi. Coffee morning artinya pagi-pagi minum kopi. Jadi orang barat itu simple saja. Buatkan kopi, orang datang. Di Pekanbaru tak bisa. Kalaulah memang betul-betul kopi, orang tak datang. Karena kita mesti coffee morning and ketupek gulai paku and everything. Oleh sebab itu istilah itu orang barat punya. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan itu orang barat itu tidak pakai silaturahim, buktinya mereka maju. Substansinya silaturahim, cuman dikemas dengan nama family gathering atau coffee morning. Sebetulnya isinya adalah silaturahim. Jadi acara kita ini silaturahim. Man ahabba ibsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia sering-sering menyambung silaturahim. Maka jaminan itu Nabi yang menyampaikan, siapa yang mau panjang umur, sehat badan, murah rezeki, silaturahim. Buktinya silaturahim kita ini memberikan kita rezeki. Mana rezekinya Pak Ustadz? Ya ini, andai saya tidak bersilaturahim, mungkin tidak makan buah pagi ini. Silaturahim, walaupun tidak dipersilakan. Sekarang kita bertamu ke rumah orang, macam-macam di atas meja itu. Ada pisang, ada jeruk, ada duku, tapi kaca semua. Di BNI Syariah asli. Memang betul buah-buahan. Dan Quran tidak terganggu. Kalau bisa sehari semalam baca Yasin sekali. Sanggup siang-siang, nggak sanggup siang malam, pas mau tidur malam. Tak sanggup mau tidur malam pas mau subuh. Kalau bisa bangun pagi jam 4. Saya jam 2 Pak Ustaz, bagus. Tapi kan kita tidur mungkin lama. Jadi bangunnya jam 4 Ustaz. Itu kalau bangun jam 4 mandi segar. Terapi mandi subuh itu bagus. Mandi pakai air dingin. Karena itu menyegarkan badan, sehat. Lalu kemudian innal malaikata tata'azza. Malaikat itu tersakiti dengan bau mulut orang yang makan bawang merah, makan bawang putih. Man akala baqalan. Siapa yang makan bawang merah, falyatazil masjidana. Jangan dekat-dekat masjid kami. Innal malaikata tata'azza. Malaikat itu tersakiti. Tak suka malaikat itu bau-bau. Oleh itu bagus sebelum sholat itu mandi bersih, pakai wangi-wangian. Kalau ngaji sama Habib itu kan dihidupkan buhur. Buhur itu kayu gahan. Jamaah umroh kita tak paham, disangkanya dukun. Padahal itu kayu gahan. Kenapa tempat kita nggak ada dipakai kayu gaharu nih Pak Ustaz? Di Riau yang paling banyak gaharu. Tapi kita tak ngerti bakar gaharu. Kenapa? Gaharu kita ada ekspor semua.
Gimana mau kita bakar? Mau satu pan ini 50 juta. Itu kayu gaharu orang-orang kaya itu. Kalau dia dikasih kayu gaharu atau beli 50 juta dibakar di rumah dia. Kebetulan tamu ini tak tahu kalau itu mahal. Banyak-banyak dibakarnya. Meleleh air mata orang kaya. Bukan karena asapnya itu. Bayangkan ini terbakar. Jadi kita ini pakai parfum yang paling rendah kualitasnya, yang dicampur pakai air, yang mahal-mahal itu dijual. Semua gitu. Udang pun gitu juga. Udang yang besar-besar, yang sehat-sehat dijual. Yang sakit-sakit itu buat belacan. Dan kita memang terbiasa dengan ini. Oleh sebab itu maka saya ingin menyampaikan bahwa tradisi harum-haruman ini sebetulnya dari tempat kita. Karena yang namanya gaharu cendana itu kan jadi pantun orang Melayu. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Itu maksudnya nanti kalau udah tahu jangan lagi buat pertanyaan. Tanya tak tahu aja. Tapi saya mau menyampaikan bahwa harum-haruman itu sejak dari zaman dulu. Bahkan kita kalau mau bulan puasa itu kan mandi belimau. Ada limau, jeruk purut, kemudian ada daun bunga-bunga, kemudian ada daun pandan. Jadi semua yang harum-haruman itu ya dari tempat kita, iklim tropis ini. Lalu setelah wangi, barulah sholat. Sholat yang paling bagus sekali, sholat sunat wudhu dulu. Yang pakai usolli sunatal wudhu. Keutamaan sholat sunat wudhu itu, Nabi mendengar suara sendal Bilal dalam surga. Bilal, mendengar suara sendalmu dalam surga bergeser. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu. Jadi waktu bangun malam itu harus mandi bersih. Usolli sunnatal wudhu. Kata ini diletakkan. Ayatnya bebas, terserah apa aja. Gimana kalau saya baca amma yatasaalun Pak Ustaz? Bagus. Tapi saya belum hafal Pak Ustaz. Ya jangan. Alam nasrah aja. Alam nasrah laka sadrak. Bagi yang banyak susah hati, bagus alam nasrah. Alam nasrah kulapangkan dadamu, kulapangkan hati. Bebanmu alladzi anqadha dhahrak, yang membuali pundak. Setelah sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Setelah sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Kalau ayatnya itu aja Pak Ustaz, ya nggak apa-apa. Nggak baca ayat itu, ayat itu kan sunat. Lalu setelah sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud 8 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, selesai. Witirnya kalau saya witir sebelum tidur. Karena dengan witir sebelum tidur kita otomatis tidurnya sudah buruk. Dan andai kita mati dalam tidur itu mati husnul khatimah. Karena kita sudah sholat dulu lah. Tapi kalau ibu bapak witirnya mau setelah tahajud, bagus juga. Yang penting jangan witir 2 kali. Alhamdulillah saya tak pernah salah Pak Ustaz. Tak pernah saya macam yang Ustaz sebutkan itu. Kenapa? Karena memang saya tak pernah salah witir. Pilihlah, bisa di awal malam atau di akhir malam. Hah? Lalu kemudian menjelang menunggu sholat subuh, itu kalau di agak-agak jam 4 itu kira-kira setengah jam yang saya sebut tadi, 2 rakaat. Sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud. 4.30 baca Yasin 10 menit. Baca Yasin yang sedang lah, Yasin wal Qur'anil Hakim, itu 10 menit. Tapi kalau yang express matic itu tuh selesai. Yasin silent, tak berbunyi, tiba-tiba turja'un. Habis baca Yasin tuh berdoalah, ya Allah berkat surat Yasin ini mudahkanlah. Karena kata Imam Ibnu Katsir begitu, la tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang sulit-sulit, yang susah-susah, ila yassarahullah, dimudahkan Allah. Setelah itu kira-kira 10 menit menunggu azan subuh, paling bagus istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun, banyak-banyak istighfar. Untuk apa tasbih banyak-banyak? Ini kadang jamaah umroh ini kalau beli tasbih sampai 100 biji. 99 untuk orang, yang satu untuk mobil. Tak ada satu pun dipakai. Oleh sebab itu pakailah 100 kali tasbih,
100 kali istighfar. Udah 100 belum juga azan? Tambah lagi 100 kali salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Udah 100 belum juga azan? 100 kali la ilaha illallah. Istighfar dulu, habis istighfar salawat, habis istighfar salawat, habis salawat baru la ilaha illallah. Udah 100 tak juga? Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 100 tak juga azan? Berarti muazin ketiduran. Atau mati lampu mikrofon rusak. Kan mustahil lu tak azan-azan ya. Nah, setelah itu azan salat subuh. Salat subuh ke masjid. Kalau tak sanggup ke masjid karena satu dan lain hal, salat subuh di rumah. Salat berjamaah di rumah. Lalu kemudian setelah itu bagus sekali tadi kami subuh di Masjid Al-Hikmah kajian. Besok subuh di Masjid Raya Senaplan Pasar Bawah. Saya ada 12 kali kajian subuh sampai bulan Desember. Tanggal-tanggalnya sudah di-share. Jamaah yang udah tahu alhamdulillah, yang belum tahu tolong follow Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Adapun yang kajian kita hari ini diupload di Yayasan Tabung Wakaf Umat YTWU. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Itu amal badan yang saya sebutkan tadi, dari mulai mandi, wudu, sholat sunat, baca Quran, zikir, itu amal badan. Nah, ada amal satu lagi, yaitu amal harta. Amal harta ini 7. Amal harta ini 7. Yang pertama, zakat. Ini zakat yang paling utama karena zakat ini wajib. Jadi bapak ibu yang ada tabungan di atas 85 gram emas, kalau 1 gram itu 1 juta, 85 gram berarti 85 juta. Jadi kalau ada tabungan bapak ibu 85 juta, itu sudah kena 2,5%. 85 gram, 85 juta. Taruhlah 100 juta. Insya Allah 100 juta. Sikit kali lah kalau bapak ibu 100 juta. Insya Allah tabungannya 1 miliar. Amin. Jadi kalau 100 juta, 2,5%-nya 2,5 juta. Kalau 1 miliar, zakatnya 25 juta. Nah, keluarkanlah itu sebagai zakat. Yayasan Tabung Wakaf Umat menerima zakat juga. Bisa juga ke Basnas, ke lembaga resmi. Saya Pak Ustadz, saya serahkan langsung zakat, saya sendiri yang menyerahkannya. Tidak saya serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf, tidak pula saya serahkan ke Basnas. Saya sendiri langsung, katanya. Ke siapa ibu? Serahkan ke suami saya. Secara fikih boleh. Boleh istri berzakat pada suami. Yang tak boleh itu suami berzakat ke istri. Itu tak boleh. Adinda, ini 10 juta zakat abang sekaligus belanja kita. Itu tak boleh. Tapi kalau istri berzakat ke suami, boleh. Karena suami itu tak wajib dinafkahi. Nah, itu bedanya. Tapi bagusnya zakat ini diserahkan ke lembaga resmi, Badan Amil Zakat Nasional, supaya dibaginya secara merata. Tapi kalau bapak ibu ada tetangga, sahabat, sepupu, keluarga yang selalu disantuni melalui zakat karena dia masuk 8 asnaf, itu pun dibenarkan juga. Atau 50-50. Kalau zakatnya 100 juta, 50% ke Basnas, 50% dibagi sendiri. Ini baik juga. Jangan sampai tak keluarkan zakat, karena zakat ini wajib. Baru di bawah zakat itu wakaf. Wakaf ini bedanya sama infak. Kalau infak itu ya kita kasih aja. Kasih infak. Kalau wakaf ini ada 4 rukunnya. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, harta yang diwakafkan, ada ijab kabul. Ini 4-nya. Ibu berwakaf. Itu Pak Ustadz, saya wakafkan tanah 2 hektar kelapa sawit. Ibu berwakaf. Lalu yang menerima wakafnya YTWU, Yayasan Tabung Wakaf. Maka Yayasan Tabung Wakaf ini sebagai nazir. Nazir artinya pengelola wakaf. Kemudian ada tanah yang diwakafkan. Ini tanah yang kuwakafkan. Lalu ada ijab kabul. Aku wakafkan tanah 2 hektar ke Yayasan Tabung Wakaf Umat tunai.
kata Yayasan Tabung Wakaf, ketuanya Ustadz Al-Nob Dinar, LC, alumni Azhar Mesir, adik kelas saya. Kami terima sah. Maka sejak itu tanah wakaf itu 3. La yuhabu, tak boleh dihibahkan lagi ke orang lain. Wala yurasu, tak boleh diwariskan ke anak cucu. Wala yuwa'u, tak boleh dijual. Makanya ada kasus orang menjual tanah wakaf. Syanu tuh Pak Ustadz udah berwakaf dimintanya lagi. Kemana dia? Meninggal Pak Ustadz. Gara-gara itu? Enggak. Cumana kemarin dikubur? Berkurang Pak Ustadz. Sudah diukur semeter 50, pas mau dikuburkan jadi 1 meter. Tak sabar tanah itu mau menjepit dia. Gara-gara tamak, gara-gara rakus, gara-gara sifat bakhil. Oleh sebab itu yang paling afdal ini adalah wakaf. Mana yang lebih afdal infak daripada wakaf? Wakaf. Karena infak ini habis. Infak kasih habis. Tapi kalau wakaf, karena dia tak boleh habis. Itu ada program namanya wakaf tunai duit. Wakaf tunai duit kan habis Pak Ustadz. Enggak. Wakaf tunai itu dikumpul duit, duitnya dibelikan ke tanah. Dikumpulkan duit, duitnya dibangunkan ruko. Maka ruko tak habis. Setiap tahun ruko ini disewa orang 100 juta. Duit 100 juta itu dipakai untuk operasional. Nah, oleh sebab itu wakaf tidak boleh habis. Nomor 3-nya infak. Infak bisa habis. Infak AC, infak kipas angin, infak kamera, infak duit, infak semen, habis. Lalu kemudian yang keempat, sodakoh. Nah, sodakoh ini, infak ini benda, duit benda. Tapi kalau sodakoh ini tidak mesti benda. Makanya Nabi menyebut tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu, sodakoh. Artinya jangan membatasi perbuatan baik pada satu saja. Yang bisa kasih duit, kasih duit. Tak bisa kasih duit, kasih senyum. Kadang kita heran juga menengok orang sekarang. Dari tadi senyum aja. Pas ditengok, rupanya maskernya bibir orang senyum. Ada masker tuh, masker senyum. Ternyata bukan saya aja yang kena. Bapak Ibu pernah juga kena. Nah, oleh sebab itu maka kita jangan membatasi amal. Jadi dari yang tadi, yang dari penjelasan saya ini, kalau mau dengan amal badan, ya amal badan. Tak sanggup amal badan, ya amal harta. Tapi saya yakin Bapak Ibu dua-duanya. Amal badannya jalan, amal hartanya jalan. Zakat sudah, wakaf sudah, infak sudah, sodakoh sudah. Yang kelima, hibah. Nah, hibah ini bedanya sama wasiat. Kalau hibah ini langsung dikasih waktu hidup. Aku hibahkan ruko 2 pintu ke Yayasan Tabung Wakaf. Itu langsung kasih. Kalau wasiat nunggu mati. Alhamdulillah Pak Ustadz, kata pengurus. Kenapa? Ada jamaah yang mewasiatkan ruku. Jangan senang dulu, orangnya belum mati. Begitu dapat kabar, yang mewasiatkan kemarin udah mati Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tak pakai innalillah lagi. Nah, itu beda wasiat sama hibah. Kalau hibah, kasih alihkan nama, jadi langsung. Tapi kalau wasiat, nunggu mati. Kadang orang-orang mau mati nih, waktu dia sakit di ICU, semua dia kasihkan. Begitu dah dia kasihkan, sehat tak mati-mati. Ada banyak kasus, pengalaman kami. Itulah didoakan, sehat. Nah, itu. Maunya dia bersyukurlah pada Allah. Maunya yang sakit-sakit sehat itu, dia bilang, Ustadz kemarin saya wasiat, karena sehat saya robah menjadi hibah. Mestinya begitu. Supaya kawan itu tidak doakannya sakit balik. Nah, zakat, wakaf, infak, sodakoh, wasiat, hibah. Yang terakhir itu ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan perang. Jadi kalau berperang, menang, itu dapat harta rampasan perang. Disimpanlah ketujuh harta ini di tempat namanya Baitul Mal. Untuk menyembah Allah, Baitullah. Tapi untuk menyimpan harta-harta ini namanya Baitul Mal. Rumah, bait, rumah, mal, harta. Rumah, harta. Nah, kita sekarang di Pekanbaru tak ada Baitul Mal, tapi kita ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ada sebagian tempat Lazis, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh. Jadi kalau kita lihat-lihat Bapak Ibu, amal dalam Islam itu yang paling afdal itu ya harta. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia satu tempat di surga, harta. At-tajiru saduqul amin, pedagang yang jujur dan amanah ma'an nabiyyin, dia akan dibangkitkan nanti di akhirat bersama nabi-nabi, harta. Wasiddiqin, bersama orang benar.
wasyuhada bersama orang mati syahid, wassalihin bersama orang soleh, harta. Dan kalau orang mati, iza matal insan, manusia mati, amal yang tidak putus itu adalah shadaqatun jariyah, harta. Ya, jadi kalau ada orang memahami Islam ini agama orang miskin, agama ini agama orang susah, dia salah paham tentang Islam. Untuk apa dikaji fikih jual beli? Ada fikih sholat, ada fikih zakat, ada fikih puasa, tapi jangan lupa ada fikih muamalat. Fikih muamalat itu tentang jual beli, tentang hutang piutang, tentang pinjam meminjam. Untuk apa ada fikih zakat? Sosialisasilah kami zakat. Saya jadi tim sosialisasi Basnas Provinsi ini hampir 10 tahun. Keliling kantor, keluar kantor Pekanbaru nih, kantor dinas, BUMN, badan, masuk. Bapak Ibu sekalian, saya terangkan zakat secara etimologi, zakat secara terminologi, pembagian zakat, cara menghitung zakat, ini segala macam. Begitu selesai, ada yang berzakat. Mohon maaf Pak Ustadz, kami fakir miskin semua. Udah nyampaikan materi sejam. Kenapa fakir miskin? Kami ini tak ada dapat gaji lagi Pak Ustadz. SK kami udah sekolah di bank. Ada yang S2, ada yang 3. Pinjam sekali, lunas, sekolahkan lagi. Sekolahkan lagi. Jadi banyaklah pegawai-pegawai ini mengaku fakir miskin. Padahal duit itu udah diambilnya duluan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk apalah Islam mengatur fikih zakat kalau memang tak ada orang yang berzakat? Itu menunjukkan Islam ini agama orang kaya. Makanya di mana-mana orang berpikir, di mana-mana orang pasti sultan-sultan, raja-raja, orang-orang kaya itu bangun masjid. Pekanbaru ini bangunan yang pertama di sini adalah masjid. Itulah dia Masjid Raya Senaplan itu. Tahun 1762. 1762. 300 tahun yang lalu. Masjid. Oleh sebab itu orang boleh meninggal dunia tapi masjid tetap kekal abadi. Kita mesti ada niat dalam hati sebelum mati bangun masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu sebelum mati sudah punya masjid. Andai mati meninggal dunia masjidnya belum ada, amalnya sudah dicatat satu. Masjidnya apa namanya? Masjid daripada beli gelang. Itu nama masjidnya. Kan keren kan? Selama ini, selamat datang Ustaz Abdul Somad di Masjid Al-Ikhlas, di Masjid At-Taqwa. Ini keren. Masjid apa namanya? Masjid daripada beli gelang. Karena dia berpikir gitu. Tapi bukan berarti ibu yang udah bergelang lalu sembunyikan ke dalam, enggak, bukan. Yang udah ada pegang-pegang aja. Artinya ya bukan salah punya perhiasan itu, enggak masalah. Nah, tapi ada di Turki itu masjid namanya daripada makan siang. Namanya masjid daripada makan siang. Karena dia setiap mau makan siang ditabungnya untuk puasa sunat. Ditabungnya sekian puluh tahun, akhirnya cukup untuk bangun masjid. Sekarang orang terbalik pula. Dibuatnya masjid nama dia Masjid As-Somad. Nama Abdul Somad. Padahal tanah punya orang. Semennya punya orang. Buat nama Masjid As-Somad. Nah, oleh sebab itu nanti mana tahu ada Bapak Ibu ngeliat ada Masjid As-Somad, itu bukan punya saya. Punya orang lain. Nah, oleh sebab itu maka tak juga salah untuk membangkitkan motivasi, tak salah. Bukan saya menyalahkan orang, enggak. Tapi amal di antara amal itu adalah amal harta. Oh Pak Ustadz, kami tak punya harta, gimana kami mau masuk surga? Pakai baca Quran. Tak pandai baca Quran, berzikir. Zikirlah amal yang paling ringan. Pejamkan mata, gerakkan bibir. Bibir tak bergerak dalam hati. Dalam hati pun tak juga bisa, berarti dah mati dah. Amal yang paling ringan zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu bibir pun tak bergerak. Amal paling ringan, la ilaha illallah. Cuma lidah saja, anak lidah. Andai anak lidah tak juga bisa karena udah di ruang ICU, tetap dalam hati. Makanya kita bisikkan ke telinga orang-orang yang sakit itu kalimat yang paling afdal ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Itulah amal yang paling ringan, zikir. Habis itu tak ada lagi. Setelah itu matilah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengantar dialog kita pagi menjelang siang ini tentang amal di musim pandemi. Saya sudah jelaskan dua amal. Amal badan, amal harta. Ada satu amal lagi, yaitu amal hati. Badan tak bergerak, harta tak keluar. Amal hati. Nah, ini tak perlu saya jelaskan karena nanti kalau saya jelaskan banyak jamaah
Kami yang itu aja lah Pak Ustaz. Badan tak bergerak, duit tak keluar. Kami yang nomor 3 aja lah Pak Ustaz. Karena orang selalu memilih. Disangkanya amal hati ini paling murah, justru amal hati paling berat. Apa amal hati? Ikhlas. Ikhlas paling berat. Apa amal hati? Sabar. Sabar paling ikhlas. Apa amal hati? Ridho. Ikhlas, ridho, tawakal, qanaah. Itu adalah amal-amal hati. Makanya yang paling besar balasannya adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan pada orang yang sabar bighairi hisab. Karena banyak orang tak sabar. Oleh sebab itu 3 amal. 3 inilah yang kita bawa nanti mati menghadap Allah. Amal badan, amal harta, amal hati. Yang lain tinggal. Belum ada rasanya orang mati bawa tabungan BNI Syariah. Saya lama udah menengok. Belum pernah misalnya pas dibawa tiba-tiba orang yang di bawah, Pak Ustaz, ini ada salah termasuk sini. Apa tuh? Tabungan BNI Syariah? Enggak. Kenapa? Karena buku itu pasti diselamatkan ahli waris. Ini punya aku, bukan punya kau, kata dia. Itu tidak akan masuk itu. Yang kita bawa itulah kain putih. Itu pun tak banyak-banyak kali. Sekaya-kaya orang kain putih cuma 5 lapis, 7 lapis. Walaupun dia tukang kain. Tukang-tukang kain pasar bawah itu tak ada. Bawa sampai 1 gulung. Tak ada. Mati kita menghadap Allah SWT, tinggallah. Rumah-rumah besar itu pun tinggal. Mobil-mobil mewah itu tinggal. Ustaz Somad, waktu kakak kami itu meninggal Pak Ustaz, 1 cuci tangan emasnya. Jamaah nih ngaku ke saya, 1 cuci tangan. Mana cuci tangannya? Cuci tangan yang besar itu pula, emas semua. Mana emas itu? Dilarikan abang tuh nikah lagi gitu. Habis. Saya bukan nakut-nakuti ibu-ibu, enggak. Saya cuma cerita aja. Ada Allah SWT. Ustaz Somad pakai cincin juga? Pakai. Saya suka. Dari kecil pakai cincin. Cincin besi putih. Dicelup orang tuh pakai emas. Mereknya Casio, dikasih orang. Ceramah di Medan dikasih. Bagus pakai warna hijau. Kata dia, Ustaz pakai warna hijau. Karena dengan melihat warna hijau itu mata kita sehat. Kata Nabi, dalam hadis Nabi itu jubahnya warna hijau. Pakaian orang di surga itu pun katanya sundusin khudru wa istabrak. Pakai sutra warna hijau. Pakai hijau. Adapun ini hijau, biar mudah di belakangnya dibuat pakai background BNI Syariah. Atau yayasan tabung wakaf. Jadi saya ini orangnya suka penasaran. Kenapa lah warna hijau? Kata Imam Al-Ghazali pun, kalau mata mau awet banyak-banyak nengok warna hijau. Dan orang kalau operasi jubahnya warna hijau. Kenapa lah orang operasi itu pakai jubah warna hijau? Rupanya dokter-dokter itu terlalu lama menengok darah itu merah, itu pandangannya bisa goyang. Maka ketika dia melihat warna hijau kuat lagi. Itu maka ini penting juga. Mana tahu anak ibu nanti nanya, Mak, kenapa dokter tujuh operasi pakai hijau? Memang udah begitu dari dinas kedokterannya, untuk tanya. Jadi rupanya ajaran Nabi itu selalu relevan. Nabi menyuruh jubah warna hijau, pakaian penghuni surga hijau. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa sekecil itu pun masalah warna tetap memberikan manfaat. Apalagi Nabi cerita tentang wakaf, zakat, infak, sedekah. Nah, ini semua adalah untuk bekal kita menghadap Allah SWT. Yang lain ini tinggal. Semua yang saya pakai ini tinggal. Dari mulai peci, batik, celana, mikrofon. Walaupun saya ustaz, tak ada jamaah tu nanti, ini Ustaz Somad ni meninggal biar malaikat tu tahu dia ustaz, kita kasihlah mikrofon. Tak. Kita pasangkan ini biar tahu, biar diperiksa malaikat. Ini ustaz periksa, ini penceramah ni. Tak. Yang kita bawa adalah bekal apa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini pun menjadi bekal buat kita semua. Bekal buat Pak Rusdi, bekal buat saya, bekal buat ibu, bekal buat Yayasan Tabung Wakaf. Banyak tutur kata saya ini menyinggung perasaan, tak berkenan di hati, karena saya ceramah tak pakai teks, kadang keluar aja sesuka hati saya. Mohon maaf atas segala kesilapan, terima kasih atas segala perhatian, sukses selalu buat
keluarga besar BNI Syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.